Apakah Anda ingin menjadi pribadi yang ingin senantiasa dibaharui setiap harinya, menjadi sosok yang lebih bijaksana dari hari kemarin pada hari ini? Kalau demikian, yuk, Anda berada di channel yang tepat. Kita sama-sama belajar ya, menjadi pribadi yang baik. Teman-teman, seringkali kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik ya. Pastinya dong, setiap orang itu menginginkan, merindukan menjadi sosok yang baik, yang bijaksana, lebih cerdas dari hari kemarin ke hari ini atau ke depannya. Tapi kadang-kadang kita kurang memahami nilai-nilai apa yang sebenarnya perlu kita kembangkan menjadi sosok pribadi yang lebih baik. Pada hari ini kita akan membahas satu karakter yang harusnya dimiliki oleh seorang orang yang bijak. Ya, yang menjadi pertanyaan besar pada hari ini untuk kita adalah, orang yang bijak boleh nggak sih marah? Nah, itu ya, boleh nggak sih marah sebenarnya? Karena kalau kita lihat secara umum dalam masyarakat luas, ketika seseorang marah itu cenderung dikatakan dilabel dengan label yang negatif. Marah itu sesuatu hal yang bagus, yang tidak baik. Apakah demikian yang sebenarnya? Apakah betul kalau kemarahan itu hanya mendatangkan sesuatu hal yang tidak baik? Kita akan memilah-milahnya, kita akan melihatnya kembali. Sebenarnya kemarahan itu apa sih? Kalau saya secara singkat berkata, kemarahan adalah emosi normal dari setiap orang ketika mendapatkan sesuatu hal yang tidak sesuai dengan keinginannya. Nah, ketika kita tidak mendapatkan apa yang sesuai dengan hati kita menjadi marah, dan itu adalah emosi normal. Sama seperti emosi-emosi lainnya seperti menangis, tertawa, sedih, ya marah juga sama seperti itu. Ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang menyenangkan hati kita, maka kita tertawa. Itu adalah emosi normal. Ketika kita mendengarkan berita yang membuat kita merasa sedih, maka kita mengeluarkan air mata, kita berduka. Nah, itu emosi normal. Sama, ketika kita juga mendapatkan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, kita marah. Dan itu adalah emosi normal. Namun, bagaimana pengelolaan emosi kemarahan itu yang menjadi beda ceritanya. Jadi kalau saya selalu menjelaskan kalau yang namanya kemarahan itu netral ya. Netral artinya apa? Marah itu tidak sama dengan dosa, tetapi kemarahan bisa mengakibatkan dosa, dan juga kemarahan itu juga bisa mendatangkan kebaikan. Kalau di dalam pendidikan itu dikatakan mendatangkan efek jerah, dan itu sebenarnya yang seringkali kita praktekkan dalam ilmu pendidikan. Kalau kita beralih kepada nilai-nilai Kristiani, pastinya ke dalam Alkitab, kita juga melihat bahwa tokoh-tokoh Alkitab itu tidak malu di sana dicatat bahwa mereka pernah marah. Contohnya siapa? Yakub, ya. Siapa sih yang nggak kenal dengan Yakub? Itu salah satu tokoh bapa leluhur orang Israel yang sangat dihormati. Tetapi Alkitab mencatat kalau Yakub itu bahkan pernah marah kepada istri tersayangnya, yaitu Rahel. Kenapa? Karena waktu itu Rahel dia bersungut-sungut kepada Yakub. Karena apa? Dia mengeluh, kenapa saya nggak punya anak? Kenapa saya nggak punya anak? Pada saat itu di Alkitab dikatakan Yakub menjadi marah dan berkata, kau kira saya ini Tuhan apa yang kasih kau anak? Minta tuh sama Tuhan. Nah gitu bahasanya ya. Dia marah. Dan juga anak-anak Yakub juga, ke-12 anak Yakub itu dicatat dalam Alkitab, mereka marah terhadap Sikem. Kenapa? Karena perlakuan mereka terhadap saudari perempuannya yang tidak sopan. Mereka menjadi marah. Selain itu juga siapa? Musa. Siapa sih yang gak kenal dengan Musa? Bahkan Alkitab mencatat kalau Musa itu adalah orang yang paling lembut hatinya, dan tidak akan ada lagi orang yang selembut hati Musa. Tetapi Alkitab juga bahkan menuliskan orang yang berhati lembut seperti Musa, pernahkah dia marah, saudara-saudara? Yuk, Musa marah kepada siapa? Pertama kepada Firaun. Dia marah kepada Firaun karena apa? Ketika dia menghadap Firaun, meminta supaya dia membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, Firaun tidak mengizinkannya. Nah, ekspresi yang ditunjukkan Musa adalah
Alkitab mencatat Musa sangat marah. Dan bukan hanya itu saja, Musa di dalam Alkitab berkali-kali dicatat dia marah kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena dalam perjalanan itu ketika mereka keluar dari perbudakan di Mesir, mereka melakukan hal-hal yang tidak benar. Contohnya apa? Ketika mereka mendapatkan mana, itu kan sudah ada peraturannya yang diberikan oleh Musa, diberikan Tuhan melalui Musa, bahwa mereka akan mengambil secukupnya, nggak boleh ditahan. Tetapi ada orang-orang yang congkak, yang sengaja menyembunyikannya, sehingga besoknya bagaimana? Berbau, berulat menghadapi hal itu. Apa yang dilakukan Musa? Ya, ekspresinya ya pasti marah dong. Masa sih senyum kan gitu ya? Marah. Musa, seorang manusia yang dicatat dalam Alkitab memiliki hati yang begitu lembut sekalipun, dia pernah marah. Jadi ya kalau Anda marah ya marah saja kan deh, gak usah langsung ditahan. Marah itu gak boleh. Tidak selalu demikian juga. Nah, bukan hanya Musa ya, bahkan Saul. Bahkan di dalam perjanjian baru juga berkali-kali di sana dikatakan juga bahwa Tuhan Yesus sendiri marah ya. Marah kepada siapa? Marah kepada murid-muridnya. Kenapa? Karena murid-murid itu menghalang-halangi. Ada dicatat di dalam Alkitab, menghalangi anak-anak yang ingin datang kepada Tuhan Yesus. Nah, sering juga Tuhan Yesus juga pernah memarahi siapa? Simon Petrus. Ketika Simon Petrus berkata, ketika Tuhan Yesus memberitahu bahwa dia akan mati disalibkan, dan Simon Petrus menunjukkan simpatinya, oh jauh-jauh lah itu Tuhan. Justru Tuhan Yesus marah, enyahlah engkau iblis. Dan bukan hanya itu saja, bahkan kalau kita selidiki dalam Alkitab juga, seperti di dalam Mazmur pasal 2 ayat 5, di sana dikatakan bukan Allah marah, tapi Allah murka. Kata-kata yang lebih pedas lagi daripada yang namanya marah. Nah, jadi kita bisa menarik kesimpulan, it's okay, marah ya marah saja kan gitu ya. Tetapi Alkitab tidak berkata bahwa marahlah dengan cara bagaimana, dengan suka hatimu, luapkan amarahmu secara membabi buta. Bukan seperti itu. Mungkin kita bisa meniru seperti yang sering dikatakan oleh orang-orang yang para motivator, katanya kalau marah itu bagaimana? Marah yang elegan kan gitu ya. Marah yang bukan marah yang merendahkan diri sendiri, tetapi bagaimana marah itu memang dengan tujuan untuk mendapatkan efek jerah. Kalau kita baca dulu di dalam Alkitab juga banyak hal-hal yang diajarkan kepada kita tentang kemarahan. Coba kita lihat misalnya di dalam Mazmur pasal 4 ayat 5. Di sana dikatakan, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tapi tetaplah diam. Artinya apa? Ketika kita marah, kita juga harus tetap mengekang mulut kita, mengekang seluruh tubuh kita juga, supaya ketika kita marah pun jangan sampai kita melakukan dosa. Karena tujuan kita bukan untuk memuaskan apa yang ada dalam diri kita, tetapi supaya orang yang kita marahi itu kiranya memperoleh efek jerah dan kesadaran. Kemudian apalagi misalnya kalau kita lihat juga di dalam Amsal pasal 14 ayat 29, di sana dikatakan orang yang besar, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Jadi yang di sana dikatakan jangan cepat marah. Nah, bukan dikatakan jangan marah, tapi jangan cepat marah. Kalau kita buka juga di dalam Mazmur 37 pasal 37, di sana juga dikatakan jangan marah karena. Nah, jangan marah karena hanya orang melakukan yang tidak baik, kita menjadi marah terhadap diri sendiri. Bukan yang seperti itu. Nah, kemudian kalau kita baca lagi di dalam Efesus 4 ayat 26, Efesus 4 ayat 26, di sana dikatakan apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27 dikatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Artinya kalau kita marah ya marah cukup sampai di situ aja, jangan sampai dipendam-pendam. Kenapa? Karena ketika kita memendam-pendamkannya, itu akan memberi peluang kepada si iblis, akan mendatangkan kemarahan, kebencian, bahkan nanti yang disebut dengan
dendam. Jangan seperti itu yang nggak boleh. Kemudian kalau kita baca juga di dalam Pengkhotbah 7 ayat 9, bahkan banyak nasnya ya, dan juga di Amsal 14 ayat 29, jangan menjadi pemarah, jangan suka marah. Nah, jadi kesimpulan dari semuanya adalah marah ya sah-sah saja ya, bahkan kadang-kadang perlu harus marah. Kenapa? Karena setiap manusia itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Seperti saya seorang guru, ada memang murid yang hanya kita katakan dengan lembut, jangan diulangi ya, dia mengerti. Tetapi ada orang yang harus kita agak arahkan dulu, bisa nggak jangan diulangi. Nah seperti itu ya. Bahkan mungkin ada juga orang yang kita harus benar-benar marah sekali, baru dia paham. Nah artinya bagaimana kemarahan itu ketika kita gunakan dengan tepat itu bisa mendatangkan berkat. Tetapi ketika kita menggunakannya dengan salah, itu mendatangkan suatu kutuk. Coba kamu pikirkan, ketika seorang anak melakukan suatu kesalahan, kita nggak pernah memarahinya, kita tidak pernah menjelaskannya secara tegas kepada dia bahwa itu akan salah. Apa kira-kira yang akan terjadi? Ya saya yakin bahwa dia akan mengulang-ulangi kesalahan yang sama, kan gitu ya. Nah, dan itu tidak kita inginkan. Kita harus membimbing anak-anak kita dan juga diri kita sendiri kepada hal-hal yang lebih baik setiap harinya. Untuk itu, perlukah marah? Perlu, jika memang itu dibutuhkan. Tapi kalau nggak dibutuhkan, jangan jadi marah juga, dan jangan jadi pemarah juga. Dan ketika kita marah, jangan sampai mengakibatkan dosa, atau juga jangan sampai selalu dipendam sehingga menimbulkan dendam kesumat dalam diri kita sendiri. Saya selalu menjelaskan bahwa seorang teguran atau perkataan yang tegas, bahkan kemarahan yang pas pada waktunya, itu akan membawa pribadi-pribadi yang bisa lebih baik lagi daripada ketika orang memang berbuat jahat tetapi kita biarkan karena kita takut disebut sebagai orang yang marah. Justru itu adalah suatu bumerang, sesuatu hal yang tidak bagus. Karena itu ketika kita marah, ya marahlah dengan anggun. Marah tetap pada koridornya, bukan marah yang berlebih-lebihan, marah yang sampai mengeluarkan kata-kata yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tetapi ketika kita marah, marilah kita marah sesuai dengan standar yang seharusnya. Dan kita juga ketika marah kita harus ingat bahwa tujuan kita bukan untuk menyakiti dia, tetapi supaya dia memperoleh pengertian dan juga efek jerah. Itu yang lebih perlu. Dan pada akhirnya seorang yang bisa mengendalikan diri dengan kemarahan, mengendalikan lidahnya, bahkan mengendalikan kemarahannya pada saat kemarahan yang begitu meluap-luap, itu adalah orang yang begitu berharga. Dia ibarat emas yang bermahkotakan mutiara. Jadilah pribadi yang lebih baik, pribadi yang senantiasa boleh dibaharui setiap hari. Kalau kita harus marah, silahkan marah, tetapi ingat jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberkati kita. Shalom, bye.